Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian sehat selalu dan tetap semangat ya mengikuti pembelajaran hari ini. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini, Kakak akan lanjut membahas mengenai sistem pernapasan manusia. Sebelum kita lanjut, apakah adik-adik masih ingat mengenai materi minggu lalu? Ya, materi minggu lalu kita telah membahas mengenai sistem pencernaan. Nah, apakah adik-adik masih ingat apa sih itu sistem pencernaan? Ya, jadi sistem pencernaan itu secara umum merupakan suatu sistem yang bertujuan untuk memecah bahan makanan menjadi struktur yang lebih sederhana sehingga diserap oleh sel-sel tubuh. Nah, berkaitan dengan materi ini, Kakak akan lanjut membahas mengenai sistem pernapasan manusia. Tapi sebelum itu, adik-adik harus terlebih dahulu mengetahui apa saja yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, mengidentifikasi alat-alat pernapasan manusia. Yang kedua, mengidentifikasi struktur dan fungsi alat sistem pernapasan manusia. Yang ketiga, menganalisis mekanisme pernapasan manusia. Dan yang keempat, menganalisis penyakit yang berhubungan dengan sistem pernapasan manusia. Pada umumnya, setiap saat manusia selalu menghirup dan menghembuskan udara. Pernahkah kalian mendengar istilah respirasi? Respirasi adalah proses pertukaran gas yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Ada 3 proses dasar dalam respirasi manusia. Yang pertama, bernapas atau ventilasi paru-paru. Yang kedua, respirasi eksternal. Dan yang ketiga, respirasi internal. Sistem respirasi pada manusia dapat berlangsung dengan baik karena di dalam tubuh manusia terdapat organ-organ yang menyusun sistem pernapasan. Jadi, sistem pernapasan manusia tersusun atas hidung, faring, laring, tenggorokan, bronkus, bronkelus, alveolus, dan paru-paru. Hidung. Hidung merupakan organ pernapasan yang langsung berhubungan dengan udara luar. Di dalam rongga hidung terdapat rambut-rambut hidung yang berfungsi untuk menyaring partikel debu maupun kotoran yang masuk saat bernapas. Nah, di dalam hidung juga terdapat selaput lendir yang berfungsi untuk melembabkan rongga hidung serta sebagai perangkap benda asing yang masuk terhirup saat bernapas. Misalnya debu, virus, dan kotoran. Selanjutnya, faring atau tekak. Faring merupakan organ pernapasan yang terletak di persimpangan antara rongga hidung dengan rongga mulut. Nah, faring berfungsi sebagai jalur masuknya udara dan makanan, ruang resonansi suara, serta tempat tonsil yang berpartisipasi pada reaksi kekebalan tubuh dalam melawan benda asing. Nah, kemudian laring atau pangkal tenggorokan. Laring merupakan organ pernapasan yang menghubungkan antara faring dan trakea. Nah, di dalam laring terdapat epiglotis dan pita suara. Epiglotis atau katup tenggorokan berfungsi untuk menutup laring sewaktu menelan makanan atau minuman. Nah, jadi apabila ada partikel kecil seperti debu, asap, makanan, atau minuman yang masuk ke dalam laring, maka akan terjadi refleks batuk. Nah, yang berfungsi untuk mengeluarkan partikel-partikel tersebut dari laring. Ya, selanjutnya kita masuk pada trakea atau batang tenggorokan. Ya, setelah udara yang masuk ke laring, selanjutnya udara akan masuk ke trakea. Trakea merupakan saluran pernapasan yang memanjang dari pangkal rongga mulut sampai ke rongga dada. Trakea merupakan saluran yang menghubungkan laring dengan bronkus. Trakea memiliki panjang sekitar 10-12 cm dengan lebar 2 cm.
Ya, dinding trakea tersusun atas cincin-cincin tulang rawan yang di dalamnya terdapat sel-sel epitel dengan rambut getar yang berfungsi untuk mengeluarkan kotoran yang masuk bersama udara pernapasan. Ya, selanjutnya kita membahas bronkus atau cabang tenggorokan. Ya, jadi pada bagian paling dasar dari trakea akan bercabang menjadi dua. Nah, percabangan trakea tersebut disebut dengan bronkus. Jadi, bronkus merupakan cabang-cabang batang tenggorokan yang berjumlah sepasang, yang masing-masing cabang menuju ke paru-paru bagian kanan dan paru-paru bagian kiri. Panjangnya sekitar 5 cm dengan diameter 11-13 mm. Nah, bronkus akan bercabang kembali menjadi 3 bronkeolus pada paru-paru bagian kanan dan pada paru-paru bagian kiri akan bercabang menjadi 2. Ya, setelah kita membahas bronkus, selanjutnya kita akan membahas bronkeolus. Ya, jadi bronkeolus merupakan cabang-cabang kecil dari bronkus. Nah, dan bronkus akan bercabang-cabang kembali menjadi saluran yang semakin halus, kecil, dan semakin tipis dindingnya. Ya, jadi pada ujung-ujung bronkeolus terdapat gelombang-gelombang udara yang mirip seperti buah anggur atau yang disebut dengan alveolus. Ya, setelah kita membahas bronkeolus, selanjutnya kita pindah pada alveolus. Ya. Jadi, alveolus merupakan organ pernapasan yang tersusun atas jaringan epitel pipih dengan dinding elastis dan banyak mengandung kapiler darah. Nah, struktur tersebut memungkinkan terjadinya pertukaran gas secara difusi. Oleh karena itu, alveolus berperan sebagai pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Ya. Selain itu, alveolus berbentuk gelembung-gelembung seperti buah anggur sehingga memperluas bidang pertukaran gas. Nah, setelah kita membahas alveolus, sekarang kita berpindah kepada paru-paru atau yang disebut dengan pulmo. Jadi, paru-paru merupakan alat sistem pernapasan utama sebagai organ respirasi pada manusia. Paru-paru terletak di bagian dalam rongga dada dan terdiri atas 2 bagian, yaitu paru-paru bagian kanan dan bagian kiri. Nah, paru-paru dibungkus oleh selaput tipis yang berangkap 2 yang disebut pleura. Pleura berupa kantung tertutup yang berisi cairan limfa yang berfungsi untuk melindungi paru-paru dari terjadinya gesekan antara tulang rusuk dan paru-paru ketika mengembang dan mengempis. Nah, adik-adik bisa bayangkan tidak? Bagaimana jika paru-paru kita tidak dilindungi oleh sesuatu? Pastinya paru-paru kita bisa rusak akibat gesekan tulang rusuk dan bisa menyebabkan kematian dikarenakan organ pernapasan utama kita tidak bisa lagi digunakan sebagai respirasi. Nah, adik-adik, itulah penjelasan materi mengenai fungsi dan struktur alat sistem pernapasan manusia. Nah, selanjutnya kita lanjut pada tujuan pembelajaran kita yang kedua, yaitu menganalisis mekanisme pada sistem pernapasan manusia. Tahukah kalian bagaimana mekanisme pernapasan pada manusia? Jadi, pada saat kamu bernapas berlangsung 2 mekanisme, yaitu proses inspirasi dan ekspirasi. Proses inspirasi dan ekspirasi diatur oleh otot-otot diafragma dan otot antar tulang rusuk. Berdasarkan cara melakukan inspirasi dan ekspirasi, pernapasan pada manusia dapat dibedakan menjadi 2, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Bagaimana proses kedua pernapasan tersebut? Dapatkah kalian menyebutkan apa saja perbedaannya? Untuk memahami proses kedua pernapasan tersebut,
Cobalah perhatikan gambar berikut. Nah, jadi untuk proses pernapasan mekanisme secara inspirasi, udara akan masuk ke dalam rongga hidung, kemudian menuju ke faring, lalu akan melewati laring yang merupakan jalur penghubung antara faring dan trakea. Nah, setelah dari laring, udara akan masuk ke trakea yang merupakan jalur penghubung laring dengan bronkus. Nah, setelah itu udara akan menuju ke cabang-cabang trakea yakni bronkus, bronchiolus, yang kemudian akan menuju ke alveolus yang merupakan pertukaran gas oksida dan karbon dioksida. Nah adik-adik, setelah itu udara akan masuk ke dalam paru-paru yang menyebabkan otot tulang rusuk berkontraksi sehingga rongga dada mengembang dan diafragma berkontraksi bergerak turun. Nah, sama halnya pada mekanisme ekspirasi. Udara akan keluar dari tubuh yang menyebabkan otot tulang rusuk berelaksasi sehingga menyebabkan rongga dada mengempis dan diafragma akan berelaksasi bergerak naik. Nah, itulah penjelasan singkat mengenai materi mekanisme pernapasan pada manusia. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tujuan pembelajaran kita, yaitu menganalisis penyakit yang berhubungan dengan sistem pernapasan manusia. Jadi, ada beberapa penyakit atau gangguan pada sistem pernapasan manusia. Di antaranya, yang pertama, influenza. Influenza merupakan gangguan sistem pernapasan yang ditandai dengan gejala hidung tersumbat, demam, sakit kepala, batuk pilek, dan bersin-bersin. Nah, kemudian ada tonsilitis. Ya. Jadi, tonsilitis merupakan peradangan pada tonsis yang ditandai dengan terjadinya pembengkakan. Nah, jadi gejala pada tonsilitis yaitu sakit tenggorokan, pembengkakan pada tonsil, dan lain-lainnya. Ya, kemudian ada TBC atau tuberkulosis. Tuberkulosis merupakan peradangan pada dinding alveolus. Nah, gejala dari penyakit TBC ini yaitu mudah lelah, berat badan berkurang secara drastis, lesu, kehilangan nafsu makan, demam, berkeringat di malam hari, sulit bernapas, sakit pada bagian dada, serta batuk berdarah. Kemudian asma. Asma merupakan gangguan pernapasan berupa penyempitan saluran pernapasan sehingga penderita akan mengalami kesulitan bernapas. Asma dapat disebabkan oleh masuknya alergen ke dalam tubuh. Alergen berupa asap rokok, debu, dan rambut halus. Nah, kemudian kanker paru-paru. Kanker paru-paru merupakan penyakit yang disebabkan oleh pertumbuhan sel-sel ganas di dalam paru-paru yang tidak terkendali. Orang yang mengalami kanker paru-paru akan memiliki gejala-gejala seperti batuk yang disertai dengan darah, napas akan menjadi lebih pendek, sakit pada bagian dada, dan sebagainya. Nah, selanjutnya COVID-19, di mana penyakit pandemi saat ini yang menyerang organ pernapasan pada manusia, yaitu paru-paru. Nah adik-adik, itulah penjelasan materi mengenai sistem pernapasan manusia. Semoga kalian bisa memahami serta mengambil manfaat dari penjelasan kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.